Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gur Ahmad Jalani sebagai founder dari komunitas Pemuda Inspiratif. Oke, yang pertama kan mungkin apa peran atau jabatan akangnya di komunitas ini? Di komunitas ini saya berperan sebagai pendiri dan ketua pelaksana kegiatan. Ya. Kalau untuk komunitas ini sudah berdiri berapa lama? Sebenarnya komunitas ini komunitas bentukan baru kayak Ya. sebagai revisi dari komunitas sebelumnya. Ya, Ini komunitas berdiri di tahun 2024. 2024. 2 tahun dari sebelumnya. Dulu komunitasnya generasi Pujian Quran di tahun 2019. Oh iya, udah lama juga ya. Udah lama. Kalau misalkan untuk anggotanya sendiri itu udah punya berapa? Kita anggota terbagi dalam 2 kelompok ya. Ya. Yang pertama ada offline ya, sering kopdar gitu. Kopdar ada 53 orang. 23 orang banyak juga ya. Kebanyakan online ke online kita sampai di hampir 3.000 kan. Wah, Iya. Karena kita ada program online juga yang dimana online berjalan kayak Tashin, TKO, beta, Fisburan, dan kajian online juga. ya. Ya. Kalau di online itu di apa ya, di marketplace apa? Di di sosmednya maksudnya. Kita dikelola melalui grup WA. Oh, di grup WA. WA. Kita ada grup kajian, di grup kajian grup umumnya kita terbagi dalam beberapa grup. Lalu kita ada kelas-kelasnya juga, kayak grup kelas TKO, tapi Fisburan gitu. Setiap grup ada 50 orang. Banyak juga ya. Itu tuh kayak Jimit gitu ada atau Iya, ada. Kayak odot itu loh, online. oh iya. Mungkin lanjut ya Kang ke kayak gimana sih awal mula komunitas itu berdiri? Jadi dulu teh berdiri itu awal dari keresahan diri sendiri ya. Iya. Yang diri sendiri mau belajar hidup benar, mau belajar hidup yang enak gimana, yang baik gitu ya. Iya. Tapi bingung mau cari kemana kan? Karena udah besar belajar ngaji malu ya. Iya, benar. Datang ke masjid belajar ngaji kan malu. Ketawain akhirnya cari-cari inspirasi dari online, dari tempat lain. Ternyata ada dari online nih yang mungkin ajain kajian online atau bikin pasien online. Awalnya ikut ke orang lain gitu, Iya. ternyata ikut orang lain ya lumayan, belum dihapus. Akhirnya kan teman-teman juga pada ikutan juga. Akhirnya terpikir kenapa nggak bikin sendiri aja tuh. Awalnya bikin sendiri dari kita berawal dari online dulu. Iya, iya. Dari online memproduk. Ternyata online lumayan awal-awal sampai nyampe 1.500 tuh Banyak juga ya. ikutan, kewalahan juga. Akhirnya kita kan rekrutmen memang kebanyakan ya nggak hanya di Bandung gitu, kebanyakan luar pulau, luar kota online itu. Dan lama-lama kan bikin kewalahan juga nih. Iya, iya. Kita banyak tapi nggak ada sekretariatnya nih. Iya, bener. Kita nggak ada pengurusnya nih. Akhirnya rekrut bikin anggotaan dari online, akhirnya dari online mengerucut ke offline ya. Oh iya. Akhirnya kita merangkul anggota-anggota yang di Bandung dan sekitarnya. Jadi pas awal itu kan online, dari situ mengerucut jadi offline Iya, gitu ya. jadi Pas offline. awal itu, pas pembentukan itu sendirian atau ada teman yang ikutan? Berempat sih, Oh, berempat. berempat awalnya. Tapi kerennya langsung kayak membludak 1000 orang. Emang karena kan lagi masanya itu kan masa 2019 masa pandemi, Iya, lagi musim online tuh. Iya, iya, benar-benar. Jadi Iya. lagi Banyak bisa. boomingnya online. Iya, apa-apa online kan waktu itu. Kok milih di bidang ini gitu? Bidang keagamaan. Iya di Iya. Kenapa memilih bidang keagamaan sosial? Karena memang dari keresahan tadi teh. Karena kan kita sebagai pemuda, kita kan butuh arah tujuan. Iya benar. Kadang nama pemuda kan lagi bimbang nih, lagi nyari jati diri nih. Iya, benar. Mau kemana sih kita arahnya kan? Kebanyakan pemuda kan kebanyakan lebih ke kesukaan atau hobi ya. Masuk komunitas motor, komunitas musik, Iya, misalkan. Jarang nih ada komunitas keagamaan gitu kan ya. Akhirnya kan berapa nggak bikin aja komunitas keagamaan tuh, tapi keagamaan yang gimana caranya ya yang bikin nyaman orang gitu. Iya, yang cocok sama Yang Gen Z cocok sama gitu ya. Gen Z gitu Iya. kan.
cocok sama zaman sekarang nih. Akhirnya bikinnya komunitas keagamaan yang berbentuk kajian, sharing-sharing gitu. Tapi kalau kajian kayaknya terlalu berat juga nih karena harus bawa masjid. Ya. Akhirnya kita bikin recall atau mentoring gitu. Ya. Bahasanya ngopi nah. Yang Jadi kita ngobrol perkara iman, perkara Islam, perkara ilmu. Jadi kita datang ke tempat-tempat tongkrongan anak-anak, Ya. tongkrongan teman-teman, dari ngobrol umum sampai mengerucut ke hal-hal yang memang bisa memberikan mereka ke titik sadarnya. Ya. Dan baru kita mulai dengan obrolan yang memang lebih khusus lagi gitu, yang mengarah kepada keagamaan gitu. Jadi bukan cuma nongkrong-nongkrong gak jelas aja gitu Iya. ya, tapi ada arahnya, ada tujuan tujuannya gitu. ngomongin Di- apanya. Kebanyakan mungkin ya kalau di jalan mungkin kebanyakan orang pada lihat orang nggak bener nih, Iya benar. nongkrong tengah malam. Karena saya kan nongkrong dari malam jam 10 ke pulang kerja ya. Pulang kerja nongkrong, enaknya nongkrong ya ngopi-ngopi kan, ngobrol-ngobrol. Sampai kalangan laki-laki malam jam 2 kan. Iya. Kebanyakan nggak bener ya, tapi insya Allah gitu kalau sama pemuda inspiratif kita obrolannya menjalur gitu. Iya, ada arahnya Iya, gitu ada arahnya. ya. Kalau Walaupun tidak dalam segi keagamaan, kita berbicara tentang segi bisnis, ekonomi ataupun sosial maupun pendidikan gitu. jadi nggak cuma ngebahas agama aja gitu ya, Nggak. tapi hal-hal yang Menyeluruh gitu ya. Menyeluruh. kebaikan aja gitu. Ya, intinya kan dengan nama pemuda inspiratif itu, kemudian kita bisa saling menginspirasi gitu. Iya benar. Tadi jadi stimulus apa sih kebutuhan kita, apa sih bakat kita, mau dibawa kemana bakat kita, kemangin ya, mau dikembangin seperti apa sih? Itu teh kalau dari 2024 sampai sekarang itu udah berapa kali sih kayak nongkrongnya pertemuannya itu? Pertemuannya tuh kalau pertemuan itu 2 minggu sekali. Oh, 2 Kalau minggu acara sharing itu 2 minggu Ya. sekali. Kalau kan ada terbagi dalam beberapa kelompok ya. Ada kegiatan juga kayak malam ini ada kegiatan olahraganya, kita ada bulu tangkis di Bakansari. Oh iya. Malam ini Ya malam ini ada. Jadi emang kayak rutinan aja gitu ya, setiap Ya. 2 minggu sekali itu ada kegiatan. Ada kegiatan ya. Nanti kita kan terbagi juga dalam kelompoknya. Nanti kita supaya mempermudah kumpul kan kita kopdarnya. Ada yang Bandung Selatan nih, ada yang Bandung Utara, ada yang Bandung Tengah gitu. Bandung Selatan tiap di mana? Bandung ada. Di mana Bandung Selatan? Bandung Selatan ini Balai Endah. Oh di Iya. di Kemarin Balai kita hari Sabtu kita main ke SMA Bina Negara. Bina Kita sharing di Negara. sana sama anak pramuka di sana. Oh iya. Iya. Jadi kita juga kerjasama sama pengurus lain juga tentang pengembangan bakat gitu. Jadi kita tahu nih arah bakat kita kemana, atau kadang kalau lagi SMA nih bingung ya mau kampus ke kuliah, Iya. mau ambil jurusan apa sih yang sesuai. Habis Jadi lulus mau kemana gitu Iya. ya, bingung. jadi kita bantu untuk stimulusnya gitu Iya. supaya kemana arahnya nih gitu. Biar ada gambaran gitu ke depannya mau kayak gimana aja gitu ya. Itu kan dari awal tuh dari 4 orang itu mendirikan komunitas ini. Nah kalau sekarang itu udah berapa ini anggotanya, maksudnya kayak bukan anggotanya, kayak apa ya, pengurusnya Untuk pengurus yang aktif itu ada 12. banyak. Karena memang kan kondisinya kita ada yang sudah menikah, Oh iya. ada yang masih Campur kuliah, berarti itu ya. Ya. Campur gitu. campur. Jadi kita dari anak SMA sampai ya bapak-bapak ada gitu. Bapak-bapak. Kalau buat kan kalau misalkan kita ngediriin apa komunitas atau organisasi itu pasti ada visi misinya ya. Ya, Nah kalau visi misi dari komunitas ini sendiri kayak gimana? Kalau boleh tahu? visi misi komunitas inspiratif itu pertama visinya ya, mencetak generasi tangguh dan yang berani, Insya Allah. yang berani gitu. Iya, iya. Karena kan ya, karena sekarang lihat-lihat di sosmednya banyak ya pemuda-pemuda yang, aduh, malah goyang-goyang gitu. Jauh dari. Ya kayak gak ada ininya ya. Mending kalau cewek kayak ini cowok goyang-goyang kan, aduh aneh gitu. Jadi kita pengen cetak generasi yang tangguh dan berani gitu. Itu rekrutmen tuh pas 2024-nya. Jadi itu rekrutmen tuh kita sampai sekarang masih rekrutmen, jadi kita nggak membatasi kapan pembukaan rekrutmen atau rekrutmennya. Jadi siapa yang mau gabung, mau ikutan ya boleh-boleh aja kan. Itu tuh jadi anggotanya. Jadi anggota. Kalau jadi kayak pengurusnya, Untuk pengurus tuh ya dari kesiapan orangnya kak. Jadi kita nggak membatasi saya mau jadi anggota terus jadi pengurus. Oh nggak bisa ya, jadi anggota dulu enggak. Jadi kalau memang kak saya mau jadi pengurus,
boleh nggak ya, paling ya boleh-boleh aja, cuma ada kesepakatan gitu. Bilang Mau- aja gitu kalau Eh? mau jadi pengurus. Kalau mau jadi pengurus bilang gitu. bilang aja. Jadi Kan area resiko buat pengurusan lebih ekstrim ya, 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 lebih banyak gitu bener. kan, karena tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan teman-temannya. Ya. kalau itu kepengurusannya tuh bagi-bagi job desk gitu. Bagi-bagi job desk. Iya. Ada bagian administrasi biasa ya, sekretaris, Iya. ada bagian Ya kubdok, udah. ada bagian ya buat di lapangan bagi-bagi itu apa, penggalangan dana gitu. Oh itu teh ada penggalangan dana juga. Karena kan sebulan sekali di akhir bulan kita bisa mengadakan bakti sosial gitu. Bisa berupa nasi kotak, bisa berupa sembako gitu. Itu teh buat dibagi-bagiin ke. Iya. Bisa berupa alat besar masjid, Ya. gimana kondisinya gitu. Itu berarti emang ada ininya ya, ada struktur organisasinya. Masuk lanjut aja. Boleh Kak, selanjutnya kayak gaya kepemimpinan apa sih yang cocok diterapin di dalam komunitas ini gitu? Jadi kalau di komunitas itu kebanyakannya kan kepemimpinan biasanya perintah ya. Iya. Jadi cocoknya lebih pada mengajak dan mencontohkan gitu. Jadi kan kalau orang-orang diperintah nggak suka tuh. Iya, Itu benar. tolong nggak enak Iya. ya. Tapi kalau kita ngajak, yuk kita main yuk kita sholat, yuk Ajak kita ambil contohnya gitu iya. ya. Jadi lebih mudah gitu. Karena dari kayak orang pun nggak suka diperintah itu. Iya, benar. Jadi komunikasi yang diterapkannya itu kayak gimana sih Kak? Jadi kalau komunikasinya kita lebih kepada pendekatan dulu. Jadi kan kita tuh ibaratnya kayak Islam tuh baku ya. Iya. Tapi kita jangan kaku gitu. Ya. Yang Islam tuh nggak bisa diubah, tapi kita kenapa sih kajian harus di masjid terus? Iya, Kan bisa di luar juga, kan bisa sambil ngopi juga gitu. Jadi komunikasi pun ya kita sesuaikan dengan teman-teman kita gitu. Kita mengalir apa adanya gitu. Kalau kita teman-temannya anak-anak SMA nih, ya kita sesuaikan bahasanya, bahasa anak-anak SMA, bahasa Gen Z. Ya. Kalau bapak-bapak kita mengikuti bahasa bapak-bapak gimana bahasanya. Jadi membuat bagaimana caranya kita membuat teman-teman kita nyaman sesuai kebutuhannya. Terus Kak, selanjutnya itu kan ada proses pengrekrutan anggota baru nih Kak. Gimana sih prosesnya, boleh diceritain Kak? Untuk prosesnya kita terus ikut anggota baru, biasanya mereka melihat flyer atau poster dari kita ketika ada kegiatan. Bisa mereka ikut kegiatan dulu, ikut kegiatan mereka nanti kita lihat reaksinya, antusiasnya apa mereka tertarik atau tidak. Ketika mereka tertarik, kita menawarkan, yuk yang mau gabung boleh ikut ke acara atau ke event berikutnya, mau ke grupnya boleh. Nanti kita kabari selanjutnya. Ataupun mau menjadi pengurus, itu bolehkan juga. Makanya kita berikan kesepakatan kan untuk jadi pengurus akan lebih padat gitu. Iya, beneran saya. Kalau menjalankan komunitas ini tantangan terbesar yang dihadapinya apa? Dalam Ya, menjalankan program pasti ada tantangannya ya. ya. Baik itu secara SDM maupun secara finansial pasti ada, karena memang tidak selalu semua faktor mendukung kegiatan gitu. Kadang kita mau menjalankan program keagamaan, Ya. tidak semua orang yang pro pada keagamaan gitu kan. Kebanyakan siapa pengennya ikut berbagi aja untuk kajian, enggak asin. Kadang gitu ya. Karena kita mau berbagi kita mau program berbagi nih, kita kan bingung faktor untuk ekonominya gitu. Dan aja keuangannya kan kita tangannya lebih besar, cari dana kemana, agen sebesar kemana. Kadang kan nggak sedikit ya, karena banyaknya anaknya gitu, penipuan-penipuan yang mengatasnamakan donasi akhirnya kan kita pun terkena imbas juga ya. Akhirnya orang yang mau ikut donasi pun yang mempertanyakan gitu, Ragu takut. gitu ya. Buat yang terakhir mungkin harapan atau rencana apa sih yang bakalan dilakuin untuk ngembangin komunitas ini ke depannya? Harapannya semoga ya komunitas yang saya bina semakin kompak, semakin besar dan semakin solid ya. Dan bisa saya menginspirasi kepada teman-teman semua gitu. Karena kan untuk menginspirasi tidak dari yang
selalu benar ya. Iya. Kadang dengan melakukan kesalahan pun banyak inspirasi yang kita dapat gitu. Hikmahnya hidup. Hikmahnya.